kita udah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Mau ngapain ya? Tenang aja, 5 minggu ke depan nih kita bakal ngajakin kalian nih ke tempat pariwisata yang udah dijadikan DSP, Destinasi Super Prioritas, oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Bener banget tuh teman jalan. Kita juga bakal kasih kamu rekomendasi itinerary yang oke banget, yang pastinya bisa kamu kunjungi juga di saat waktunya telah tiba untuk kamu jalan-jalan di Indonesia aja. Bener banget, kira-kira destinasi super prioritas pertama yang bakal kita kunjungin kayak gimana sih? Penasaran nggak? Pokoknya kita bakal basah-basahan di Likupang. Wow, sebenarnya Likupang itu ada di mana, kesananya gimana atau naik apa, dan serunya ngapain aja. Kita bakal kupas tuntas di episode kali ini. Jalan-jalan Di Indonesia aja, Let's go! Teman jalan, bepergian saat pandemi COVID-19 memang memerlukan tingkat kehati-hatian dan persiapan ekstra. Nah, kita mau berbagi tips buat kamu yang akan bepergian menggunakan jalur udara. Pertama, sebelum akan bepergian pastikan kondisi badan kamu dalam kondisi sehat, karena kita wajib jadi wisatawan yang bertanggung jawab dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Kedua, siapkan barang-barang yang kamu butuhkan untuk proteksi lebih maksimal. Bawa masker cadangan, bawa botol minum kamu sendiri, dan juga bawa hand sanitizer. Jangan lupa selalu taat protokol kesehatan. Teman jalan, Likupang yang akan kita datangi ini adalah sebuah kecamatan di Sulawesi Utara, tepatnya di paling ujung timur kepalanya Pulau Sulawesi. Tapi jangan salah, walaupun cuma kecamatan, Likupang menyimpan potensi wisata yang gede banget. Untuk bisa sampai di Likupang, kamu bisa naik pesawat ke Manado. Dari Manado, kamu bisa sewa mobil langsung ke Likupang. Perjalanan dari Manado nggak terlalu jauh, hanya sekitar 2 jam perjalanan aja. Teman jalan. Nah, ini dia destinasi wisata pertama kita di Likupang. Pantai Pal. Enaknya di sini ngapain, Ay? Enaknya kayaknya kan udah kedengeran tuh suara ombak. Mendingan kita basah-basahan. Kamu udah bilang kita mau basah-basahan, kan? Tapi basah-basahan nggak cukup dong. Oh, ini nih. Tada! Kita mau mengapung. Mengapung, floating. Yuk, tapi siap-siap dulu yuk. Yuk, jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go! Teman jalan, Pantai Pal merupakan salah satu dari pantai-pantai yang ada di Likupang. Pantai yang terletak di Desa Marinsou ini memiliki pasir yang putih dan bersih. Air lautnya juga bening, makanya pantai ini menjadi destinasi wajib kalau wisatawan berkunjung ke Likupang. Hai teman jalan, kita udah siap untuk basah-basahan. Benar, aku udah kayak bidadari belum nih? Udah ada sayapnya, ya. Aku udah kayak kentang goreng. Yuk, kita mulai aja jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go! Nah, kalau badan kamu mulai kerasa nggak enak atau sering bengong sendiri, mungkin itu tandanya kamu butuh vitamin C. Dan kalau kamu butuh vitamin C, Pantai Pal ini punya dosis vitamin C yang tinggi banget. Kamu bisa main-main di pasir putih dan luas, sekaligus berenang-renang di lautnya yang warnanya turkoa kayak gini nih. Vitamin C dapat, konten media sosial juga pasti ciamik. Hai teman-teman, tadi kan kita udah lihat nih pantainya seindah apa Likupang. Betul, terus Keren kita kan? dengar-dengar kalau Likupang itu underwaternya ya di bawah lautnya itu indah banget, dan kita pengen selami, kita pengen lihat keindahannya seperti apa yang bikin itu wisatawan tuh datang ke sini. Likupang. Benar, apakah karangnya seperti apa, ikan-ikannya seperti apa? Oh, menarik sekali. Dan diving spot kita kali ini ada di sekitaran Pulau Gangga. Nah, kita langsung aja ke sana yuk. Yuk, ikut yuk. Sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas, Likupang memiliki keindahan wisata bahari yang sulit buat ditandingi. Nah, dari sekian banyak dive spot yang ada di sekitar Likupang, jalan-jalan mau ngasih beberapa rekomendasi buat kamu. Pertama, Pantai Likupang. Letaknya yang nggak jauh dari pantai, bikin dive site ini diminati pemula. Kalau kamu nggak bisa diving, snorkeling di sini juga udah dapat pemandangan yang bagus teman jalan. Kedua, Pulau Lihaga.
Highlight dive site adalah populasi ikan mandarin yang banyak dan cantik-cantik teman jalan. Ketiga, Desa Wisata Bahoy. Terletak di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Kondisi bawah laut di perairan yang satu ini masih sangat bersih. Kalau kamu beruntung bisa lihat black tip shark di sini. Terakhir Pulau Gangga. Nah, kalau pulau ini, relief dasar lautnya berbentuk lereng alias slope teman jalan. Akan ada banyak soft coral dan karang-karang lebar alias table coral. Teman jalan, bagi kamu yang udah nggak sabar buat kembali menyelam di lautan Indonesia, kita punya tips nih buat diving dengan aman dan nyaman. Tipsnya adalah, direkomendasikan membawa alat diving sendiri atau kalau sewa alat, pastikan sudah didisinfektan. Tips selanjutnya, pilih operator yang udah tersertifikasi CHSE alias Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Pastikan rombongan diving kamu nggak terlalu banyak ya teman jalan, biar tetap bisa menjaga jarak pas lagi di kapal. Apa sih Pak yang ngebedain kita harus diving di sini padahal dari Manado itu dekat juga ke Bunaken? Oke, bedanya banyak sekali karena seperti Bunaken cuma wall kan. Karena di Bunaken orang suka melihat penyu, mereka ke Bunaken. Tapi kalau daerah sini ini biasanya karangnya berbeda. Di sini pada umumnya soft coral sini. Wah, Pak, ini dive operatornya sudah tersertifikasi belum, Pak? Sudah. Sudah ya, CHSE ya? Apa aja nih yang dilakukan untuk keamanan diversnya nih, Pak? Untuk keadaan seperti perahu ini, biasa sebelum pandemi kita muat sekitar 10 orang atau 12 orang, tapi pandemi kita batasi, cuma 5 orang aja di boat. Dikurangi. Ya? Dan juga lihat ada sign-sign kita tulis di boat, jaga jarak, pakai masker. Prokes ya, protokol Prokes, kesehatan. ya. Prokes. Dan juga untuk alat-alat, habis cuti satu tamu kita ganti lagi. Kita tidak sama-sama harus seperti yang dulu. Oh gitu, jadi lebih ini ya, lebih ketat Lebih lagi safety lah untuk gitu. pembersihan dari alat-alatnya ya. Berarti aman ya teman jalan. Teman jalan, sebelum diving, kita harus mengisi formulir diving yang berisi sertifikasi diving dan kondisi kesehatan kita. Lalu dengerin penjelasan dari instructor tentang lokasi dan apa saja biota yang kita bisa lihat di bawah nanti. Dan terutama biar aman ya diving kita. Masker check, regulator on, let's dive! Wah, diving di Likupang emang keren banget. Seperti yang tadi udah kita bahas, dive site kali ini berbentuk slope alias lereng teman jalan. Jadi tempatnya cenderung datar. Di sini kita bisa melihat beraneka ragam soft coral yang cantik-cantik, sekaligus menikmati ikan-ikan dengan berbagai jenis. Nah, salah satu yang bikin seru, kita sempat ketemu sama moray eel alias belut laut yang malu-malu ini teman jalan. Wih, pokoknya kalau kamu suka olahraga bawah air, wajib datang dan menyelam di sini. Karena emang Likupang surga banget deh buat diving. Teman jalan, objek wisata di Likupang sangat kaya dan beragam. Gak hanya pantai dan bawah laut, Likupang juga punya objek wisata unik yang sayang buat dilewatkan. Seperti yang Reza dan Steffi datangi ini, Desa Wisata Palaes di Kecamatan Likupang Timur. Desa Palaes masih menjaga adat budayanya, seperti proses penyambutan tamu yang kita jalani ini teman jalan. Kita diharuskan untuk mengitari pasela sebanyak 3 kali. Tokoh desa pun akan memanjatkan doa untuk kita agar selama berkunjung selalu dilindungi dan diberikan keselamatan. Doa yang dipanjatkan juga menggunakan bahasa asli Minahasa, yaitu bahasa Tonsea. Selain dipanjatkan doa, Ai dan Reza juga disambut dengan berbagai tarian daerah. Salah satunya tarian maengket khas Minahasa. Wah, kayaknya Ai juga diajak buat nari bareng nih.
ada di Desa Palaes nih. Tadi kita Betul. udah disambut Disambut ya. sama tradisi Tarian-tarian. juga, betul. Tarian tadi ada maengket. Ada keronco mama juga ya. Betul, seru sekali kalau wisatawan datang ke Desa Palaes ini. Kebetulan juga nih kita sekarang udah sama hukum tua atau kepala desa dari Desa Palaes, Ibu Grace. Wih, udah cakep aja nih, udah ganti baju nih. Mau kemana sih kita, Iya, Bu? kita ada di mana sih? Wisata mangrove, tapi Oh, iya. sebelumnya kita pakai life jacket dulu. Oh, iya, biar ya. aman. Oh, Oke, Oke, deh, kalau kalau gitu. gitu. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Selain punya kebudayaan yang kental, Desa Palaes juga punya beragam daya tarik wisata. Salah satunya adalah wisata mengelilingi hutan bakau dengan menggunakan perahu. Wah, memang benar, Bu. Benar-benar Cakep nih. banget. Indah ya. Indah, keren Ini banget. rasanya kita tamasya di hutan mangrove. Bener, teman jalan juga harus cobain. Bu, ini udah banyak belum Bu yang tahu destinasi ini, Bu? Udah pada datang belum Bu gitu, Bu? Iya. Semenjak Likupang ini dijadikan sebagai destinasi super prioritas, wisatawannya makin banyak yang datang di sini dan investornya juga tambah banyak. Oh, pasti masyarakat di sini pun juga antusias menyambut hal itu, Bu ya. Ya, masyarakat sangat antusias karena mereka merasakan perekonomian mereka semakin meningkat. Wah, jadi semuanya terbantu gitu ya. Itu efeknya ya. Teman jalan, cantiknya wisata mangrove di Desa Palaes ini memang bikin lupa waktu. Gak terasa waktu sudah beranjak malam. Nah, kali ini Reza dan Steffi akan bermalam di homestay yang disediakan oleh Desa Palaes. Sebelum kita masuk kamar, peralatannya disemprot disinfektan dulu. Bikin aman dan nyaman pastinya buat nginep di sini. Gak cuma diberkahi alam yang indah, masyarakat Desa Palaes juga dianugerahi kreativitas. Ada beberapa kerajinan yang dihasilkan seperti berbagai kerajinan batok kelapa. Ada pula kerajinan lampu dari bambu dan pipa besi. Lampu-lampu ini banyak dipesan oleh para pengelola homestay di Desa Palaes untuk menjadi lampu tidur di kamar-kamar homestay mereka. Belum afdol rasanya main ke Desa Palaes kalau belum nyicipin kuliner khas Minahasa. Desa Palaes punya kuliner yang unik nih teman jalan. Namanya sate jantung pisang. Wah, jadi penasaran kan? Kita lihat yuk proses pembuatannya. Teman jalan, sekarang waktunya aku coba ini sate jantung pisang khas Palaes. Boleh aku coba ya? Ya, Pak. Rasanya teman jalan gurih banget. Jadi aku lupa kalau ini tuh jantung pisang, ternyata empuk gitu kayak daging. Dan bumbu kacangnya tuh yang bikin aku langsung inget sama rasa sate karena ini mirip dengan bumbu kacang bumbu khas sate Marangi ya. Ya, boleh. Ini juga bisa jadi solusi ya teman jalan buat kamu yang memang prefer untuk makan yang plant based atau vegetarian. Makan kayak gini cuma ada di Indonesia aja. Jalan-jalan. Setelah tadi kita menyelami budaya Minahasa dan melihat wisata-wisata keren yang ada di Desa Palaes, sekarang waktunya kita kasih kamu rekomendasi tempat berburu oleh-oleh khas Minahasa yang pastinya cuma bisa kamu dapetin di Indonesia aja. Oh, oleh-oleh. Aku
suka banget teman jalan. Gak jauh-jauh nih dari budaya Minahasa. Kita udah sampai di Wale Batik Minahasa. Penasaran kan apa sih bedanya batik Minahasa dengan batik-batik dari daerah Iya, lainnya? penasaran Ya banget. udah, kita lihat yuk. Yuk, jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Teman jalan, Minahasa dikenal kaya akan budaya. Nah, ternyata selain kain tenunnya yang berkualitas, Minahasa mempunyai kekayaan lain juga loh, yaitu batik Minahasa. Seperti batik lain, batik Minahasa ini diproduksi dengan cara menggambar sehelai kain dengan lilin. Yang membedakan tentunya adalah motif-motifnya teman jalan. Motif batik Minahasa yang paling terkenal adalah motif waruga, alias kubur purba masyarakat Minahasa. Motifnya banyak mengandung unsur kotak dan segitiga. Ada pula motif yang diambil dari tumbuhan ataupun cerita rakyat. Nah, salah satu toko batik Minahasa terkemuka di sekitar Likupang adalah Wale Batik Minahasa teman jalan. Selain mempertahankan budaya lokal, Wale Batik Minahasa juga sudah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Nah, Steffi sama Reza lagi diajarin tuh sama perajin batiknya buat bikin motif-motif batik Minahasa. Jo, lihat hasil aku berantakan banget. Lihat mana, aduh titik-titik gitu. Ternyata nggak gampang teman jalan bikin batik tulis tuh. Ini butuh kesabaran, pasti butuh skill yang memang ini apa mumpuni ya. Iya, ibu. Iya, makanya kalau Tuh yang- belajar membatik itu harus sabar. Oh, harus sabar teman jalan. Lihat yang ibu rapi teliti. banget. Ahlinya. Ahlinya ibu Udah berapa membatik lama, udah Bu? berapa lama bu? Kalau saya kerja di sini dari tahun 2014. Itu memang ibu asli dari daerah sini? Iya, kalau saya dari daerah sini bersama dengan teman-teman. Semua di rumah di sini dan seperti. Oh dekat, jadi Iya, rumahnya iya. berdekatan ya? Emang aslinya ngebatik bu? Kalau kita pertama ibu rumah tangga pekerjaan. Setelah dipekerjakan di sini baru saya belajar membatik. Oh ada pelatihan gitu Bu? Kalau teman lain sudah ada dasar, tapi kalau saya nanti ikut pelatihan di sini. Yang awalnya ibu rumah tangga, warga sekitar sini sekarang Jadi pelatihan punya jadi skill ini. punya skill. Wah itu bagus banget. Selain menjaga budaya Minahasa, ini juga bisa memberi lapangan pekerjaan untuk warga sekitar sini. Itu banget, makanya kita harus mendukung dengan beli produk batik ini, ya kan? Kita harus beli kreatif lokal dan pastinya wajib bangga buatan Indonesia. Nah, buat teman jalan yang belum sempat datang ke sini, Wale Batik Minahasa ini bisa dibeli lewat e-commerce juga. Oleh-oleh udah kebeli, saatnya kita ke destinasi wisata selanjutnya. Kita mau nyantai di pantai nih teman jalan. Teman jalan. Selanjutnya nih kita akan mengunjungi desa wisata Pulisan. Benar banget. Nah salah satunya nih daya tarik desa Pulisan itu adalah pantai. Makanya kita udah ada di pantai ini. Kita Wah. mau menikmati pantainya. Keindahan pantai, aku banget. Iya, aku banget juga. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Desa Pulisan merupakan salah satu desa yang menawarkan paket lengkap. Desa yang terletak di jantung kawasan ekonomi khusus Likupang ini memiliki keindahan pantai Pulisan dengan pasir putih dan halus. Warna laut biru yang jernih seperti kaca pun menambah pesona kecantikannya. Teman jalan, melalui bantuan pemerintah, ada 489 unit pondok wisata homestay dan usaha wisata lainnya di Likupang. Pada kunjungannya ke Likupang, Mas Menteri Sandiaga Uno berharap agar homestay ini menjadi momen kebangkitan ekonomi masyarakat. Tadi kita lihat inovasinya, homestay ini hanya Rp200.000, tersedia tempat yang sangat aman, sangat nyaman, sangat representatif. Nah, kita ingin ini merupakan keunggulan kita. Saya hari ini di Desa Marinsau mencanangkan bahwa desa wisata akan menjadi program unggulan dari Kemenparekraf untuk membangkitkan ekonomi warga masyarakat. Nah, teman jalan, Desa Pulisan memiliki 73 unit homestay bantuan pemerintah yang dibahas oleh Mas Menteri tadi. Homestay-homestay ini terlihat cantik dengan desain rumah khas Minahasa. Tentunya, homestay ini akan memudahkan wisatawan yang ingin bermalam di sini. Kenyamanan yang ditawarkan pun gak kalah dengan hotel berbintang teman jalan.
Hai teman jalan. Kita kan udah keliling-keliling desa Pulisan ngelihat homestay yang cantik. Cantik banget. Dengan fasilitas yang lengkap ya. Kita pengen tanya-tanya juga, kebetulan bersama kita ini ada Bapak Martin, Ketua BPD sekaligus juga pengelola homestay yang ada di sini, Pak ya. Pak, dengan kenyamanan fasilitas homestay yang di sini dan cantik juga gitu Pak, per malamnya kita harus bayar berapa Pak? Kita di sini sudah sepakat rata-rata itu 250 per malam, plus ada sarapan pagi. Wah, udah sama breakfast berarti ya. Udah lengkap paket berarti ay. Pak, dilihat nih bentukannya unik sekali Pak. Ini ada Minahasa gitu ya Iya. Pak ya. Dan kok bisa sih satu desa tuh sama semua gitu Pak? Gimana ceritanya Pak? Kebetulan Likupang ini kan masuk di destinasi super prioritas. Pemerintah melihat bahwa ini salah satu kebutuhan yang sangat mendasar, maka dibangunlah homestay di 3 desa, termasuk desa Marinso, Kinuna, dan Pulisan. Nah, kita di sini ada 73 homestay, dan sebelum kita memulai membangun, tentu kita ditanya-tanya cocoknya seperti apa, modelnya seperti apa. Makanya modelnya sama. Rumah adat Rumah Minahasa adat ini, Pak ya. dengan adanya homestay ini, ibu-ibu di sini awalnya tidak ada apa-apanya, tetapi begitu ada homestay, mereka bisa mengelola homestay dengan baik, bisa masak. Nah, dengan penghasilan ekonomi di sini bertambah. Wah, mantap tuh. Itu nilai tambahnya dengan adanya homestay yang dibangun di sini Pak ya. Terus juga kalau dari bantuan pemerintah pusat sendiri Pak, apa aja yang sudah dirasakan oleh Desa Pulisan? Ya. Jadi di sini selain ada homestay, ada 3 unit. Ada pengangkut sampah, ada mesin press, ada mesin potong rumput. Kita juga ada pelatihan dari Kementerian Pariwisata, pelatihan bahasa Inggris, cara mengelola homestay, pembuatan kerajinan tangan, batu kelapa. Tetapi harapan kami masyarakat di sini tentu ada pendampingan yang berkelanjutan sehingga apa yang diharapkan ini betul-betul bermanfaat. Nah Pak, kita juga tahu kalau di sini tuh katanya ada kesenian Mas Samper yang terkenal itu. Iya, dengar-dengar katanya di sini tuh menarik banget tuh Mas Samper. Ya benar. Kita mau lihat dong Pak. Kebetulan di puncak itu lagi sementara latihan Mas Samper. Wah, Pas banget. Pas banget. momen ya. Kita balik ke sana. Bisa. Udah yuk kita jalan-jalan yuk. Di Indonesia aja. Let's go. Wah, Bener-bener ya Likupang. Kupang nih surga banget sih. Punya keindahan seperti ini. Aku aja gak nyangka loh ya. Iya, pemandangan lautnya, bukitnya, ya, indah. dalam lautnya juga keren banget kan. Ini spot yang enak sih untuk kita flexing ya, posting-posting di Instagram foto gitu kan. Wah, enggak, kayaknya haus deh. Kita butuh minum gak sih? Boleh. Jak, denger gak? Kayaknya ini Mas Sampernya deh. Ini ada, Ya kan? bener ada yang nyanyi bener. Iya kan? Mana ya? Samperin aja apa? Di situ itu. Pak! Bola matamu bagaikan kain sutra, lesungnya pipimu. Cantiknya kamu. Pak, ini lagi latihan Pak ya? Latihan Mas Samper. Wah, boleh kita ikut gabung, mungkin kita bisa ikut nari-nari. Lebih bagus tidak apa Pak. Kita Boleh. latihan sama-sama. Baik Pak, kalau gitu. Tondo tatipu Berkesenian di Desa Pulisan menutup perjumpaan kita teman jalan. Gimana? Likupang emang punya pesona yang cantik banget ya. Buat kamu yang udah mantengin episode kita minggu ini, Jalan-Jalan dan Kemenparekraf punya kuis berhadiah menarik loh. Yuk, langsung aja kunjungi Instagram Wonderful Indonesia dan juga Kompas TV buat ikutan kuisnya dan menangin hadiahnya. Likupang! Indah banget.
tapi aku belum merasa cukup, Ay. Karena Indonesia masih banyak. Betul. Ayo kita kemana lagi? Di Indonesia aja kemana lagi ya? Bandung, Jakarta, Bajo, ini sih. Danau Toba. Yuk. Jangan lupa juga, pantengin terus jalan-jalan karena kita bakal balik lagi dengan destinasi super prioritas lainnya yang ada di Indonesia aja. Nonton terus jalan-jalan tiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat cuma di Kompas TV.